urgent. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga selalu dilindungi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang hadir maupun yang tidak hadir selalu dimudahkan dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, saya selalu baca Al-Quran tiap hari. Selalu melantunkan murojaah Al-Quran dimanapun. Lagi di kendaraan, tempat kerja, dan lain-lain. Jangan dimanapun hadirin. Karena ada pengecualian. Kamar mandi jangan, dan seterusnya. Ya di mayoritas tempat lah ya. Selalu hadir ke kajian ini. Tapi kenapa saya merasa diri saya munafik dalam ilmu saya? Tidak mendapatkan keberkahan dalam berilmu. Tidak menjaga amanah yang Allah titipkan ilmu kepada saya. Saya selalu berbuat maksiat yang sama padahal saya tahu itu adalah dosa besar. Saya merasa menyesal, hina, takut kepada Allah setelah berbuat dosa. Jika saya baca Al-Quran setelah berbuat dosa, berniat untuk bertaubat, tetapi rasanya saya tidak mendapatkan kenikmatan dalam membaca Al-Quran. Mohon doa dan pencerahan Ustadz atas masalah saya ini. Jazakallahu khair Ustadz wa iyyakum. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Yang pertama, menulis kondisi diri seperti ini saja, ini sudah kebaikan insyaallah ta'ala. Karena itu tadi, fala tuzakku anfusakum, jangan kalian merekomendasi diri kalian sendiri. Artinya, selalu merasa diri kotor kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan merasa diri memiliki sifat kemunafikan adalah tanda keimanan. Sebagaimana keterangan dari Al-Imam Hasan Al-Basri dalam Sahih Bukhari. Kata Imam Hasan Al-Basri, fala yakhafuhu illa mu'min wala aminahu illa munafik. Tidak ada yang merasa takut dari kemunafikan kecuali dia seorang mukmin, dan tidak ada yang merasa aman dari kemunafikan kecuali dialah orang munafik atau punya benih-benih kemunafikan. Jadi fala yakhafuhu illa mu'min. Enggak ada seorang pun yang takut terjangkit kemunafikan kecuali orang beriman. Dan ini pun juga disampaikan Al-Imam Bukhari ketika membawakan riwayat dari Al-Imam Ibnu Abi Mulaikah. Apa testimoni dari Al-Imam Ibnu Abi Mulaikah? Al-Imam Ibnu Abi Mulaikah menyatakan, adraktu thalathina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaqu ala nafsih. Aku pernah bertemu dengan 30 sahabat Nabi SAW. Semuanya khawatir dirinya munafik. Semuanya, 30 sahabat. Mungkin ada yang mengatakan, oh mungkin itu sahabat junior kali Pak Ustadz. Kalau yang senior kan beda. Dijelaskan Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Atau Al-Imam Al-Zahabi dalam Syiar Alamin Nubala. Siapa aja yang ditemuin oleh Al-Imam Ibnu Abi Mulaikah. Di antara yang ditemui oleh Al-Imam Ibnu Abi Mulaikah adalah Utsman bin Affan. Ya Allah. Bayangkan. Rasul mempercayakan 2 anak perempuan beliau ke Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Tapi masih merasa, jangan saya munafik nih. Itu poinnya. Gitu loh. Yang miliaran hartanya, mungkin triliunan, beliau berikan untuk dakwah dan kemaslahatan Islam. Itu takut munafik. Yang mengorbankan dirinya agar umat ini gak pecah. Walaupun dirinya harus terbunuh. Itu merasa, jangan saya munafik. Itu Utsman bin Affan. Lalu yang ditemui oleh Ibnu Abi Mulaikah, Asma binti Abi Bakar. Yang ditemui oleh Ibnu Abi Mulaikah, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Aisyah, istri Nabi. Yang kulit beliau senantiasa bersinggungan dengan kulit Nabi SAW. Yang hafal ribuan hadis. Yang disucikan oleh Allah dari atas langit dan turun khusus dalam surat An-Nur untuk membersihkan nama beliau. Itu khawatir dirinya munafik. Jadi memang inilah salah satu sifatnya orang-orang beriman. Oleh karena itu, semoga pertanyaan ini arahnya itu ke sana, hadirin. Arahnya ke sana. Hamdulillah, kan masih ingat Hamdulillah? Hamdulillah mengatakan nafaqah Hamdulillah. Hamdulillah kayaknya munafik nih. Kenapa sih?
karena kalau datang ke kajian kayaknya semangat 45, yang diingat surga neraka di hadapannya ketika duduk di majelisnya Nabi. Tapi begitu pulang, udah ketemu istri, ketemu anak-anak, udah kayaknya duniawi banget. Ya, kayaknya gue munafik nih gitu loh. Kayaknya saya punya dua sisi gitu loh. Punya two face gitu kalau bahasa sekarang. Akhirnya sedih Hanzalah ketemu sama Abu Bakar. Abu Bakar tanya, kenapa Hanzalah cerita begini-begini? Abu Bakar, iya, kok sama ya? Berarti saya munafik juga dong. Itu Abu Bakar bisa merasa diri munafik, bayangin. Beda sama kita, kalau kita mungkin ketemu Hanzalah, ya lu sih, makanya tobat. Itu Abu Bakar bisa bilang, iya saya juga sama nih kayak begitu. Jangan saya munafik juga. Itu Abu Bakar yang dijamin sorga. Abu Bakar fil jannah. Yang diajak hijrah sama Nabi. Nabi nggak ngajak Umar, nggak ngajak Utsman, nggak ngajak Ali untuk bareng. Ali disuruh bagi-bagikan amanat. Yang diajak Abu Bakar. Itu khawatir dirinya munafik. Jadi ini sebuah hal yang positif. Justru kalau kita merasa aman, disitulah sepertinya kita mengidap penyakit kemunafikan. Itu yang pertama. Yang kedua, ingat materi pertemuan yang lalu, hadirin. Untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, syaratnya adalah mujahadatun nafas. Harus dicoba. Pasti jatuh gitu. Masih ingat kan filosofi berenang gaya apa? Itu nggak mungkin langsung bisa. Pasti jatuh. Kalau kayak kutubuh nggak jatuh ya. Pasti tenggelam, kelelep. Pasti orang berenang gaya kupu-kupu itu di awal-awal minum air. Antum tahu kan air kolam renang itu kandungannya apa aja? Selain kaporit. Antum tahu kan itu restroomnya kolam renang umum biasanya kinclong-kinclong, bersih-bersih gitu loh. Jadi itu hal yang wajar. Kalau nggak akan bisa. Tapi jangan mundur, jangan balik kanan, tetap maju gitu loh. Jatuh, maju lagi, jatuh, maju lagi. Fall forward gitu, jatuh, maju ke depan. Jadi jatuhnya tuh ke depan, jangan ke kanan, ke kiri, atau ke belakang. Maju terus. Ini udah bagus. Jaga Al-Quran, itu udah Masya Allah deh. Dijaga. Dan memang ketika kita terjatuh, apalagi dosanya dosa yang serius, pasti akan mempengaruhi ketika kita kembali baca Al-Quran. Dan itu perkataan para ulama klasik seperti Al-Imam Wahib. Beliau pernah ditanya, apakah orang yang bermaksiat akan kehilangan kelezatan ketika beribadah? Apa kata Al-Imam Wahib? Beliau katakan wala hammah. Jangankan maksiat, baru keinginan maksiat aja itu kelezatan ibadah hilang. Jadi jangankan dia maksiat, dia baru pengen nih gitu loh. Kelezatan ibadah hilang. Tapi ingat juga hadis Nabi SAW. Nabi katakan kan, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi' as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Bertakwalah kepada Allah dimanapun Anda berada. Dan ikutilah dosa atau perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik itu akan menghilangkan dosa perbuatan buruk. Jadi ketika kita khilaf, ketika kita jatuh, segera beramal soleh. Walaupun amal soleh yang kita lakukan setelah maksiat pasti rasanya hambar. Itu udah kepastian. Tapi jangan berhenti. Kehambaran itu akan surut, akan hilang, akan pudar, dan berubah dengan rasa manis lagi kalau kita lanjutkan lagi amal soleh. Jatuh, amal soleh lagi. Pasti awal-awalnya hambar, terus beramal soleh. Begitu aja siklusnya, hadirin. Jangan turun. Gitu. Ya sama, berenang kayak kupu-kupu, gagal, minum air kaporit, jangan tobat-tobatan nasuha terus naik dari kolam berenang terus gitu loh. Berenang. 3 minggu gak bisa-bisa, kayaknya gue gak ada bakat bro. Jangan bilang gak ada bakat bro. Minggu keempat coba berenang lagi. Minggu kelima, keenam,
Bisa tuh kayak kupu-kupu. Walaupun nggak jelas kupu-kupu apa itu, tapi intinya kayak kupu-kupu. Jadi hadirin yang Allah muliakan, coba terus deh, coba terus. Terus doa sama Allah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, dan rasa menyesal, rasa hina, rasa takut kepada Allah setelah berbuat dosa, itu berarti sensor iman kita masih berfungsi. Bersyukurlah kepada Allah. Yang jadi masalah adalah ketika tidak ada rasa penyesalan, rasa kotor, itu bahaya. Itu berarti sensornya udah mati. Tapi begitu, aduh kayaknya gue khilaf lagi. Itu poin penting. Nah tinggal bagaimana, apa namanya, grafik atau siklus ini lebih banyak pahala dan amal solehnya dibanding maksiatnya. Jadi maksiatnya dikurangin. Dihilangkan kan nggak mungkin hadirin. Emang bisa kita menghilangkan maksiat dalam diri kita? Kullu bani Adam khata, wa kullu khata'ina tawwabun. Nabi SAW sudah menjelaskan setiap anak Adam pasti banyak melakukan dosa. Tapi minimkan. Dan khususnya jaga diri dari dosa besar. Dosa besar bisa dihilangkan insya Allah ta'ala. Tapi kalau maksiat-maksiat kecil, minimkan. Allah ta'ala alam.